Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sapan hati, kita mau belajar, kita mau alami Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Melalui segala situasi, Tuhan membawa kita ke dalam kedewasaan penuh Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam. Buka hatinya, Selamat pagi. Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan pada kehidupan kami sepanjang hari ini? Ya Tuhan, hari ini Tuhan mau membimbing kami bagaimana? Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau menghendaki kami berbuat bagaimana? Kami percaya Tuhan, oleh pengaturan Roh Kudus, pagi ini kami menerima kabar baik. Pagi ini dan sepanjang hari ini penuh dengan pengharapan. Kiranya Tuhan melakukannya secara tiba-tiba hari ini. Sebab banyak hal yang dapat mengubah kami dan keluarga kami secara tiba-tiba. Tuhan, kami mengabdikan tubuh kami yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu kepada pelayanan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah menerima darah kudus Yesus yang dicurahkan bagi kami. Tuhan, kami mau membawa kesadaran kami di dalam kedudukan kami di dalam hadirat-Mu. Kami mau katakan dengan berani pada pagi hari ini, setan, kami hardik Engkau dan mengambil otoritas atas jiwa dan tubuh kami. Kami tetap larang Engkau menaruh penyakit apapun dan tanda-tandanya atas kami dan keluarga kami saat ini. Mulai saat ini, dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, melalui Roh-Nya, kami mengalahkan sakit penyakit. Karena Dia yang ada dalam kami lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ya Allah, di hadapan-Mu kami masih tidak mampu, lemah, sama sekali tidak berubah, masih begitu saja. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Engkau masih sebagai hayat kami. Hari ini Engkau masih sebagai kekudusan kami. Hari ini Engkau masuk kepada kemenangan kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menggantikan kami, menghidupkan hayat-Mu. Ya Allah, puji syukur kepadamu.
Karena segalanya adalah anugerah-Mu. Semuanya adalah milik-Mu. Dan kami semua adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau yang melakukannya menggantikan kami. Jika Engkau tidak mengurapi kami hari ini, kami tidak akan berhasil. Dan kami menunggu Engkau di sini, Tuhan. Kami gak mau bergerak. Tuhan, biarlah kami dengan mutlak hidup bersandar hukum hayat. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mampu mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Untuk merespon panggilan-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Hati yang mengasihi. Hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mau memiliki mata seperti mata-Mu, Tuhan. Memandang jiwa yang dalam kegelapan. Kami mau berada dalam rancangan-Mu dan melakukan perbuatan-Mu yang besar untuk memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hati ini seperti hati-Mu, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hati ini, Tuhan, seperti apa yang Engkau inginkan. Kebenaran yang dibukakan memerdekakan kita dari ketidaktahuan, dan Roh membawa kami lebih jauh lagi ke dalam pengalaman dan kuasa yang lebih besar. Dengan kematian Tuhan Yesus, kami juga boleh memperingati kelahiran baru. Sekarang kami berada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau sambut Roh-Mu yang kudus. Agar kami menjadi manusia baru. Oleh karena kuasa darah-Mu. Sebab Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa. Dan memberikan kepada kami kebenaran demi kebenaran. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan mengarahkan telinganya kepadamu. Sebab engkau tidak lagi dibawanya ke dalam roh kewajiban agamawi yang membawa engkau ke belakang.
untuk mengenal Allah dengan ketakutan, tetapi roh dan kasih-Nya yang membawa kita untuk dapat memanggil Bapa yang terkasih. Dicemburuinya rohmu dengan sangat, karena Bapa sangat mengasihimu. Apinya seperti api cemburu yang melalap habis apapun yang ada di sekitarnya. Seperti itulah gelora cinta Tuhan. Mari buka hati. Izinkan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih-Nya, kehangatannya, cintanya, pemeliharaannya. Terlalu sempurna. Izinkan Tuhan yang memulihkan hatimu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami belakangan ini. Tapi Tuhan tahu, sebab Ia yang merajutmu ketika engkau dalam kandungan. Ia yang menentukan dan menetapkan jalan-jalan sejak engkau dirajut di rahim ibumu. Betapa besar kasih-Nya. Sekalipun Ia harus mentaati hukum. Sebab firman Tuhan adalah hukum. Dan Tuhan adalah hakim. Namun kasih-Nya yang begitu besar, yang membawa kita kepada kemenangan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Biarlah pujian itu keluar dari mulut kita, masing-masing pribadi di tempat ini. Mari sembah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan bahasamu, dengan caramu. Naikkan penyembahan. Sebab penyembahanmu itu menjadi dupa yang harum. Ya, penyembahan itu menjadi dupa yang harum. Rasakan kasih-Nya terus mengisi. Marilah kita menyadari bahwa ketika kebenaran disingkapkan, dan kita harus sungguh-sungguh meminta apa yang Ia telah janjikan, agar Roh Kudus dapat bekerja untuk menggenapinya. Kita semua tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita. Minta saja apa yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya ketika ada kesepakatan. Bagi siapapun yang mengalami kelemahan tubuh di tempat ini pada saat ini, mari kita sepakat bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Bawa imanmu kepada kesepakatan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saya sepakat
saya sudah disembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan saya. Segala sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Dan hidupku menjadi awet di dalam tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi. Alkitab berkata, Bapak Ibu, 2-3 orang bersepakat, Tuhan hadir. Bersepakat, percaya, setuju dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau. Dalam hal inilah Bapa di surga dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak, dan dengan demikian kita adalah murid-murid-Nya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Hiduplah bebas dari khawatir, karena itu adalah ciri anak Allah. Khawatir keluar dari pikiran dan hayalan yang menakutkan tentang masa depan. Tiba-tiba saya teringat kisah Goliat dan Daud. Goliat mengintimidasi bangsa Israel dengan ketakutan. Tapi pada akhir hayatnya, bahkan tidak ada satupun bangsa Israel yang terluka karena Goliat. Iblis mulai memberikan serangan-serangannya berupa pikiran-pikiran dan kekhawatiran, ketakutan. Dan pada akhirnya hanya sebuah batu yang kecil lah yang dilempar dengan umban yang dapat menaklukkan ketakutan itu. Apa yang menjadi problemmu? Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Berdoalah dalam nama Yesus. Mintalah kepada Bapa-Mu di surga. Apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau takutkan, mintalah. Dengan begitu Bapa-Mu dipermuliakan. Terimalah. Jadilah enteng segala pikiran-pikiran, ketakutan, kekhawatiran, cemas, terlepas dari pikiranmu saat ini. Ayo keluar. Jadilah enteng sekarang pikiranmu. Aku cuci dengan air hidup setiap sampah-sampah dalam pikiran itu. Keluar. Rasa khawatir, rasa takut gak bisa makan, takut akan masa depan, beban-beban pekerjaan, pelayanan, beban rumah tangga, beban kehidupan, terlepas sekarang, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah enteng pikiranmu, jadilah enteng hatimu, dan dipenuhi dengan ucapan syukur. Bawalah korban itu ke depan Tuhan. Korban yang Tuhan kehendaki adalah hati yang hancur. Bawalah korban itu di depan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku bawa korban ini kepadamu. Yaitu hatiku Tuhan. Hidupku Tuhan.
sebagai persembahan yang hidup. Saya berdoa Tuhan, ingatkan kembali memori-memori di masa lalu yang menyakitkan. Memori-memori di masa kecil yang membuat trauma. Kesedihan-kesedihan. Kesedihan ditinggal orang terkasih. Ditinggal papa, mama, atau mungkin suami. Jika belum beres Tuhan, kami minta di hadapan-Mu untuk diingatkan kembali. Dan bila pada pagi hari ini, anak-anak-Mu yang hadir mengalami pemulihan, mengalami pemberesan. Segala kelemahan tubuh, jika ada bagian pinggangmu yang sakit, pegang bagian yang sakit. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, urapilah tangan itu. Tangan-tangan yang digunakan untuk menjamah bagian yang sakit. Urapi Tuhan. Tangan-tangan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan. Seringkali kita berpikir, seringkali kita khawatir, dan mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi keadaan, kenyataan. Iblis selalu menawarkan kenyataan, tapi Tuhan selalu menawarkan kebenaran. Berserahlah kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dan nantikanlah janji-janji Tuhan. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Terus akan kasih-Nya. Marilah kita melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Tinggallah diam dan menanti. Karena itu akan membuat kita akan lebih mudah menangkap suaranya. Dan siap melakukan apa saja yang Dia perintahkan. Dan hanya melakukan apa yang Dia perintahkan untuk dilakukan saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan suara Tuhan, jadilah tenang dan minta sama Tuhan. Tuhan, berbicaralah dan pastikan milikilah hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan ketika Tuhan sudah berbicara. Tuhan sangat menikmati keintiman.
Tuhan sangat menikmati keintiman. Seperti Daud yang mengerti ini. Ia menari, melompat, bernyanyi di dalam keintimannya dengan Tuhan. Bahkan seorang perempuan Samaria yang berkali-kali tinggal dengan seorang pria, bahkan 5 orang pria. Tuhan mau mengajari kepada perempuan Samaria ini makna keintiman dan kepuasan. Bukan ia dapatkan secara lahiriah, tapi ia dapatkan secara batiniah bersama dengan roh Tuhan. Maka Tuhan menawarkan air dan roti kepadanya. Air melambangkan firman Tuhan, melambangkan roh Tuhan. Dan roti melambangkan pengampunan. Roti dalam bahasa aslinya adalah lechem, yang berarti pengampunan. Roti juga melambangkan kehidupan. Dalam perjamuan terakhir Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan atas kamu. Tuhan memberikan tubuhnya sebagai cara Tuhan memberikan pengampunan atas kita. Tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah menjadi bukti abadi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan, berkaryalah. Selesaikan pekerjaan salib Kristus itu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau tekan Engkau lagi, Tuhan. Tidak mau batasi Engkau lagi, Tuhan. Bekerja dengan bebas. Kami buka hati kami, Tuhan. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita kepada malapetaka. Sebab perjalanan bersama Roh Kudus dan Tuhan Yesus terus bertumbuh hari demi hari. Saat ini adalah waktunya Bapak Ibu untuk beristirahat. Beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Letakkan semua pikiran, letakkan semua kegelisahanmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku, perasaanku, kehendakku di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saya mau lepaskan beban-beban, saya mau lepaskan pikiran-pikiran ini. Saya mau bersandar, saya mau menyandarkan kepala kami kepadamu, Tuhan. Dan saya mau beristirahat di dalam pangkuan-Mu, Tuhan. Kita tahu sekarang Bapak Ibu,
rencana Allah sejak azali adalah menjadikan kita semua yang mengasihinya serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Maka dalam segala hal kita harus benar-benar diubahkan olehnya menjadi seperti Dia. Hendaklah kita hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Firman ini sangat memberkati saya pribadi, Bapak Ibu. Seringkali kita akan dilukai, dikecewakan dengan orang-orang yang kita layani. Disakiti. Bahkan seperti Daud. Daud memimpin orang-orang dari Gua Adulam. Dan pada akhirnya mereka hendak membunuh Daud. Dalam kesendirian di satu wilayah yang disebut Sadok, Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan. Bila Tuhan sanggup melepaskan kita dari masalah-masalah kita di masa lalu, Tuhan yang sama sanggup melepaskan kita dari masalah-masalah kita saat ini dan masalah-masalah kita di masa depan. Tuhan yang sama yang melepaskan kita. Efesus 2 ayat 4-7 menuliskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mari katakan bersama-sama. Katakan, Tuhan, ajar kami agar kami dapat serupa dengan gambaran-Mu. Agar kami untuk rela merendahkan diri kami, melepaskan hak dan kedudukan kami, agar Engkau bebas berekspresi melalui hidup kami.
Sebab semua orang yang Engkau pilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Engkau, supaya Engkau Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara kami. Kami yang telah ditentukannya dari semula, kami juga dipanggilnya. Kami yang dipanggilnya, kami juga dibenarkannya. Kami yang dibenarkannya, kami juga dimuliakannya. Yehova, demi penebusku, Engkau melepaskan kesetaraanmu dengan Allah menjadi serupa manusia bernama Yesus. Engkau Tuhan membayar dosa-dosaku dan menebusku dari tangan iblis, lalu menyatukanku dengan roh-Mu demi memperdamaikan aku dengan Bapa, agar aku diangkat kembali kepada posisi semula, menjadi keluarga Allah lagi, agar kita kembali kepada Bapa untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus dalam caraku berpikir, berkarakter, dalam ketaatan dan kemuliaan, sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna, dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah, dilayakkan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi trigger, boleh menjadi pengingat mereka ketika mereka lemah. Boleh menjadi peringatan bagi mereka ketika mereka merasa sendirian, merasa tak berdaya. Agar kami yang lemah ini dikuatkan kembali. Tuhan berkata kepada murid-murid, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita tidak datang pada pagi hari ini, jika kita tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu pada pagi hari ini, maka mustahil kita dapat mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita. Sebab ayat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu terlebih dahulu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kita gak bisa mengasihi sesama kita tanpa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita pasti dapat mengasihi sesama kita. Seringkali kita menjadi manusia yang angkuh.
yang mencoba mengasihi sesama di atas kita mengasihi Tuhan. Yehova yang mengambil rupa manusia, Yesus itu telah dijadikan ukuran, standar, tolak ukur agar semua manusia menjadi serupa dengan Dia. Roma 10 ayat 12 sampai 13 menuliskan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan diberinya minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan ia akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anaknya. Dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikian firman Tuhan. Berbagailah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipanggilnya dan dipilihnya? Mari kita berdiam diri dan dengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan pribadi tiap pribadi. Apa yang Tuhan mau kerjakan sepanjang hari ini dalam kehidupanmu. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami nyeri pada dada bagian kanan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang dada sebelah kanannya merasa nyeri, mungkin ini yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, luka hati, luka batin itu terlepas. Kekecewaan itu terlepas. Ya. Rasa khawatir terlepas. Ayo, terlepas. Izinkan Roh Kudus yang membebat luka hatimu. Izinkan Roh Kudus yang memulihkanmu. Dalam kesendirian, katakan, Tuhan, pegang tanganku. Aku gak kuat, Tuhan. Aku butuh Tuhan. Betapa jauhnya aku jalan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Aku butuh Tuhan.
buka hatimu dan rasakan kasih pengampunan itu mengalir. Dengan iman kita percaya kita memiliki Bapa di surga. Datanglah dan panggillah. Katakan, Engkau Bapa terkasih. Bapa memanggil kita sebagai anak-anaknya. Dan kita panggil dia sebagai Bapa kita. Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dengarkan jawaban-jawaban doamu. Setelah Tuhan Yesus menebus kita dari tangan cengkraman si jahat, dia naik ke surga. Tetapi secara roh ia kembali ke dunia. Kristus Yesus namanya. Ia mengetuk hati setiap orang. Ingin diundang masuk ke dalam hati orang itu. Yang mendengarnya dan mau membuka hatinya pada pagi hari ini. Ia menerima Yesus. Ia dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Dan hati orang yang menerima Tuhan pada pagi hari ini diganti dengan hati yang baru. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembuangan manusia lama membutuhkan sebuah proses. Marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh dan menerima pengaturan Roh Kudus. Mengalami proses itu terus menerus. Dan marilah kita hidup merendahkan diri kita agar manusia lama kita terus diremukkan dan hidupnya manusia baru. Biarlah kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang membebaskan pikiran manusiawi kita sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh kita sebenarnya berasal dari Dia. Segala macam takut, khawatir, cemas dilucutinya dengan kesadaran akan posisi anak Allah.
Saya berdoa buat Bapak Ibu. Roh Kudus, bawalah kami kepada pengalaman-pengalaman hidup, berjalan bersama dalam bimbingan Roh-Mu, agar kami semakin meyakini bahwa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kami dengan Roh Tuhan Yesus di dalam kami. Bukan manusia lahiriah kami lagi, karena si manusia lama telah semakin diremukkan. Dua Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mewahyukan dirimu sendiri kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau yang sedang bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, telah menjadi pembela atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantulah kami untuk membuang semua kedagingan kami. Dan celah kami. Berikanlah kepada kami pikiran Kristus, agar kami menyadari posisi kami kembali sebagai anak Allah. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pernyataan Roh-Mu yang kudus yang boleh kami terima sepanjang sesi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya, keselamatan yang daripadanya, dan perlindungan yang daripadanya. Terimalah pemeliharaan sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Biarlah apa yang kami perkatakan, apa yang kami dengar, boleh menjadi materai, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi iman kami terhadap Kristus. Biarlah tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna, sampai Tuhan datang
menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama yang besar, nama berkat Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan,